Hamud Muhammad Al-Yamani, ya, beliau dari Yaman, yang saat ini beliau berdinas di pesantren Darul Quran Syekh Yusuf Mansur, ya. An-na'ti bihi fi hadzal makan, yani masya Allah. Ya, terima kasih, ya, yang luar biasa, Syekh Abdul Rahman Hamud Muhammad Al-Yamani, ya, beliau dari Yaman, yang saat ini beliau berdinas di pesantren Darul Quran Syekh Yusuf Mansur, ya, di Tangerang, ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini beliau sudah hadirkan tilawah. Marilah kita sama-sama buka dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga orang yang membaca Al-Quran merasa ada barakah di seluruh hidupnya. Barakah di dirinya, barakah di waktunya, barakah di umur, juga barakah di di basar atau kelihatan, barakah di udun atau kedengaran. Saya masih mendengar mendengar syekh yang termasuk qiraat ke Yaman. Ini syekh yang besar yang namanya Syekh Ismail Abdul Al. Ini datang dari Mesir ke Yaman untuk mengajar al-qiraat. Ketika dia udah tua sekali, lebih dari 90 tahun. Dia masih ada santri yang datang dan membaca Al-Quran dan dapat sanad darinya. Dia udah tidak bisa berdiri, udah di kasur saja. Tetapi santri datang membaca. Kalau kamu lihat bagaimana dia, kamu berpikir dia tidak bisa mendengar. Dia udah tua sekali. Tetapi kalau ada santri yang salah, langsung dia memperbaiki. Dia sakit. Tetapi santri datang, mereka mau balik. Karena mendengar dari istrinya dia sakit sekali. Tapi dia berkata, jangan. Saya minta syifa dari Al-Quran. Ana astashfi bil Quran. Kalau saya mendengar bacaan kamu, saya menjadi lebih enak, lebih sehat. Tapi kalau kamu balik, saya tidak, saya tetap sakit. Ini dari barakat Al-Quran. Kalau kamu lihat di terjemah ulama-ulama yang qiraat, ulama Al-Quran, kamu lihat umurnya berapa panjang. Kenapa? Karena barakat Al-Quran. Dan juga barakah bukan di banyak berapa tahun saja. Itu barakah di dalam tahun ini. Mungkin ada yang umurnya 40 atau 50, tapi kerjanya beberapa buku yang dia ditulis, itu seperti kalau umurnya 200 tahun. Ini barakah juga di dalam umur, di dalam waktu. Kalau kita mendengar cerita tentang Imam Ibn al-Jazari, dia tulis At-Tayyibah fi al-Qira'at al-Ashr atau buku An-Nashr fi al-Qira'at al-Ashr ketika dia berjalanan untuk umrah. Dia lagi berjalannya, bukan naik pesawat, ya, jadi bisa dia ditulis tinggal istirahat. Itu berjalan mungkin pakai kaki aja atau naik kuda. Jadi ketika dia berjalanan, dia menulis satu buku yang besar, yang agung. Ini karena ada barakah. Sahabat ridwanullahi alaihim, kenapa mereka punya banyak kerja? Walaupun umurnya dikit. Mungkin ketika kita mendengar sahabat pergi ke Iraq dari Madinah dan ada futuhat Islamiyah. Apa makna futuhat indakum? Itu ya, penaklukan. Dan juga mereka memiliki keluarga seperti kita. Mereka cari rezeki seperti kita. Tetapi kenapa amalnya banyak bukan seperti kita? Karena ada barakah. Mereka membaca Al-Quran di malam, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan barakah dibagi dan di seluruh waktu mereka. Jadi mungkin sekarang kita berpikir bagaimana
ada salah satu sahabat yang membaca Al-Quran di dalam satu rakaat. Kalau dengan ukuran atau dengan kita, dengan tembaran kita, ini luar biasa, kita tidak bisa. Tapi karena ada barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu hadis salah satu sahabat yang salat dengan Nabi, salat nafilah. Nabi membaca Al-Baqarah. فقرأ بسورة البقرة ثم افتتح آل عمران ثم افتتح النساء. Ini di dalam satu rakaat Rasulullah SAW bersalawat dengan Baqarah, nanti Al Imran, nanti Nisa, nanti Maidah, nanti Al-A'raf. Ini di dalam satu rakaat. Bagaimana barakah di dalam tubuh mereka, di tubuhnya? Bagaimana barakah dengan waktu mereka? Ini karena barakah Al-Quran. Kita kalau imam membaca surat An-Naba, kita udah kapan dia tapi itu Al-Baqarah semuanya ya. Nanti Ali Imran, faqultu yarka' ya. Dan ini sahabi berkata, fahamamtu bisu. Ini sahabi mau kabur karena Nabi masih panjang, dia udah capek. Ya. Jadi yang mau barakah di dalam waktunya, di dalam rizkinya, harus dia menjadi dekat sama Al-Quran dan ikhlas dengan bacaan Al-Quran. Baca Al-Quran karena ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin ada banyak cerita untuk orang yang fokus sama Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya rizki yang luar biasa, yang luas. Rizki yang kalau dia sendiri berfikir tidak bisa dapat sama sekali. Dan juga ada barakah di santri. Ini Syekh Dr. Aiman. Semuanya tahu Dr. Aiman Suwaid. Ketika dia masih di Dimashq, masih kecil, dia fakir. Fakir jiddan, miskin, tidak punya uang. Nanti Syekh Nia tahu dia fakir dan dia datang dari tempat yang jauh. Dan ketika Dr. Aiman ini salat nafilah di masjid, Syekh Nia termasuk uang di dalam baju. Dan Syekh setelah salat nafilah, dia Assalamualaikum, lihat sudah ada uang di dalam. Dari mana dia tahu itu? Dari Syekh. Nanti dia pergi ke Syekh, Syekh saya tidak mau, alhamdulillah cukup, katanya tidak. Setelah itu, alhamdulillah Syekh Aiman udah tidak perlu uang, alhamdulillah. Keadaannya bagus. Ada salah satu anak darinya dokter gigi di Amerika, USA ya. Dan ada anak yang lain di Europe juga. Ini anaknya dan juga alhamdulillah dia sekarang di Saudi dengan Al-Hay'ah Al-Alamiyah, punya rumah, punya mobil, punya gaji yang cukup. Tapi dilema dia fakir. Dia sebelum menjadi ini qari atau ulama Al-Quran, dia senior engineering. Tahu senior ini? Ya. Ya, engineering. Engineer. Ya, senior dia pergi ke kuliah dan di sama waktu dia membelajar Al-Quran. Nanti di tahun yang kedua itu lihat itu susah. Karena membelajar di kuliah itu berat. Dan juga Syekh Aiman membelajar qiraat sama Syekh itu berat juga. Nanti dia pergi ke Syekh, katanya, gimana Syekh? Apakah saya sekarang seperti ada dua jalanan. Saya sekarang kalau mau menjadi lancar di dalam ilmu qiraat, harus saya ditinggal kuliah. Dan kalau saya mau menjadi lancar di kuliah, harus saya ditinggal ini karena saya mau menjadi lancar sekali, bukan ambil saja, bukan santri yang biasa atau ulama yang biasa. Tapi Syekh Aiman berkata, mungkin kalau saya ikut kuliah senior ini saya menjadi lebih kaya. Karena dia tahu gaji orang yang mengajar Al-Quran itu sedikit kalau kita lihat gaji-gaji yang lain. Tetapi Syekh Nia katanya, ikut Al-Qiraat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kamu yang gantian. Nanti dia belajarnya di kuliah dan fokus sama Al-Quran.
dan menjadi sekarang Dr. Aiman yang ulama yang muhakkik. Dia juga memberikan cerita tentang dia sendiri. Katanya ketika dia di Saudi, tidak ada yang tak dikenal, belum masyhur. Jadi tidak ada santri yang datang untuk baca sama dia. Dia duduk di masjid dari salat asar sampai isya. Tidak ada walaupun satu santri yang membaca sama dia. Karena belum ada yang tahu ini siapa ini. Karena dia juga orang dari Dimashq. Dan dia tinggal di Saudi dan belum masyhur. Katanya dia berbicara tentang diri. Katanya saya sehari berdoa. Wahai Tuhan saya mau satu santri saja. Saya mau memberikan sanad untuk satu santri. Dan beberapa bulan tidak ada. Tidak ada santri. Nanti ada santri yang pertama yang namanya Muhammad Musa Asy-Syarif. Dia pertama orang yang ambil sanad dari Dr. Aiman. Tapi setelah itu alhamdulillah barakah datang dan Allah Subhanahu wa taala menjawabkan doanya